Jakarta, kota yang tak pernah benar-benar tidur. Lampu-lampu neon tetap menyala, kendaraan sesekali melintas, dan warung kopi pinggir jalan tetap ramai hingga dini hari. Tapi di balik keramaian itu, ada sisi gelap yang jarang disadari. Kisah-kisah yang hanya beredar di antara mereka yang hidup di jalanan malam. Salah satunya adalah kisah para sopir taksi. Mereka bilang, tidak semua penumpang yang kau jemput adalah manusia. Ada yang cantik, bergaun putih, duduk diam di kursi belakang, dengan aroma bunga Kamboja yang semakin lama semakin menusuk. Mereka meminta diantar pulang. Tapi rumah itu tak pernah ada. Malam ini kau akan mendengarkan cerita tentang seorang sopir taksi yang menerima penumpang terakhirnya. Sebuah perjalanan yang tampak biasa, tapi berakhir di jalan gelap tanpa ujung. Pertanyaannya hanya satu. Kalau kau yang menjadi sopir malam itu, apakah kau akan berani menoleh ke spion? Jakarta selalu punya cerita yang berlapis. Kota yang sibuk siang dan malam, dengan jalanan yang tak pernah benar-benar tidur. Lampu-lampu neon dari warung kopi, gerobak nasi goreng, dan papan reklame membuat langit malam tetap terasa terang. Tapi di balik keramaian itu ada sisi gelap yang sering tak terlihat. Salah satunya adalah kisah yang diceritakan di antara sopir-sopir taksi. Kisah yang selalu membuat bulu kuduk berdiri setiap kali disebut. Cerita tentang penumpang malam yang tak pernah benar-benar ada. Malam itu, udara Jakarta agak lembab. Hujan baru saja reda. Jalanan masih basah. Lampu-lampu jalan memantul di aspal, menciptakan kilau yang bergetar setiap kali ada mobil melintas. Budi, seorang sopir taksi berusia 40-an, menyalakan rokoknya sambil menunggu penumpang. Dia sudah terbiasa dengan malam-malam panjang seperti ini. Setiap kali istrinya menanyakan kenapa dia memilih shift malam, Budi hanya menjawab pendek, karena malam lebih tenang, lebih sepi. Padahal dalam hati, dia tahu ada alasan lain. Ongkos malam bisa lebih besar, terutama kalau dapat penumpang yang buru-buru pulang. Malam itu tampaknya biasa-biasa saja. Beberapa kali Budi sudah mengantar penumpang dari bar ke apartemen, dari kantor ke rumah, dan sekali ke bandara. Tapi mendekati pukul 2 pagi, saat jalanan mulai benar-benar sepi, sesuatu terjadi. Di pinggir jalan dekat daerah Kuningan, Budi melihat seorang perempuan melambaikan tangan. Awalnya Budi ragu karena daerah itu biasanya sunyi di jam segitu. Tapi dia tetap menepikan mobilnya. Perempuan itu terlihat cantik, mengenakan gaun putih sederhana yang agak panjang. Rambut hitamnya tergerai sampai menutupi sebagian wajah. Dia masuk ke kursi belakang tanpa banyak bicara. Suaranya pelan, hampir berbisik ketika memberitahu alamat. Katanya ingin pergi ke sebuah perumahan di daerah Jakarta Timur. Lumayan jauh dari tempat mereka sekarang. Budi mengangguk, memindahkan gigi, dan mulai melaju. Di dalam mobil, suasana hening. Hanya suara wiper yang sesekali bergerak menghapus sisa air hujan di kaca depan, dan suara mesin yang monoton. Budi melirik ke spion, mencoba mengajak bicara, sekadar basa-basi. Tapi setiap kali dia melihat,
Perempuan itu hanya menunduk, menatap keluar jendela. Wajahnya tak pernah jelas terlihat. Ada sesuatu yang aneh, pikir Budi. Gaun putih itu terlihat agak basah, seolah-olah baru saja terkena hujan. Tapi rambutnya kering sempurna. Aromanya juga aneh, awalnya samar, tapi semakin lama semakin jelas. Bau bunga Kamboja. Budi berusaha menepis pikiran buruk. Mungkin dia baru pulang dari pemakaman, pikirnya. Atau mungkin parfum yang dipakai memang seperti itu. Namun semakin lama, suasana dalam taksi terasa berat. Udara seolah lebih dingin, padahal AC dimatikan. Budi mulai merasa merinding, apalagi ketika jarum jam di dashboard menunjukkan jam 2:30 pagi. Dia kembali melirik ke spion. Kali ini lebih lama. Perempuan itu masih menunduk. Wajahnya tertutup rambut. Tapi yang membuat Budi hampir menghentikan mobil adalah pantulan di spion tengah. Untuk sepersekian detik, dia merasa melihat senyum aneh menyeringai di wajah itu. Budi cepat-cepat mengalihkan pandangan ke jalan. Tangannya sedikit gemetar saat memegang setir. Suara napasnya sendiri terdengar berat. Dia mencoba menghibur dirinya. Mungkin hanya halusinasi karena mengantuk. Tapi dari kursi belakang, perempuan itu akhirnya berbicara lagi dengan suara serak yang membuat bulu kuduk berdiri. "Mas, cepat ya. Saya harus pulang sekarang juga." Budi hanya bisa mengangguk tanpa berani menoleh. Hatinya mulai tak tenang. Jalan yang seharusnya terasa biasa, tiba-tiba seperti memanjang tak berujung. Lampu-lampu jalan makin jarang dan suasana makin sunyi. Dan saat itulah, untuk pertama kalinya, Budi benar-benar menyadari sesuatu yang tak masuk akal. Dari kaca spion, tubuh perempuan itu tampak jelas. Tapi bayangannya tidak ada. Kursi belakang kosong. Jika dilihat dari pantulan kaca, hanya terlihat gelap tanpa sosok. Budi menelan ludah. Keringat dingin mengalir dari pelipisnya. Jantungnya berdetak semakin keras. Dan setiap detik terasa seperti dihantui. Budi menggenggam setir lebih kencang. Tangannya mulai basah oleh keringat. Jalanan semakin sepi. Hanya ada beberapa truk kontainer yang melintas dari arah berlawanan. Di dalam taksi, udara semakin dingin. Seperti ada AC yang menyala di suhu paling rendah, padahal tombolnya tetap di posisi mati. Dia tidak berani lagi melihat ke spion. Bayangan kosong di kursi belakang tadi sudah cukup membuatnya nyaris kehilangan kendali. Tapi semakin dia berusaha fokus ke jalan, semakin jelas aroma bunga Kamboja memenuhi kabin. Bau itu menusuk, bercampur dengan rasa mual yang mulai merayap ke kerongkongannya. Perempuan itu tiba-tiba tertawa pelan. Suaranya tipis, panjang, seperti desahan yang bergema di telinga. Budi merinding. Dia menelan ludah, mencoba memberanikan diri untuk berbicara. "Ibu, sebentar lagi sampai. Perumahannya di mana ya tepatnya?" Tidak ada jawaban, hanya suara nafas berat dan terputus-putus. Seperti seseorang yang baru saja menahan tangis atau sesuatu yang lain. Budi menoleh sebentar. Hanya sekilas. Perempuan itu masih menunduk. Rambutnya menutupi wajah. Tapi kali ini
Dia memperhatikan hal lain. Kaki perempuan itu tidak menyentuh lantai mobil. Kakinya menggantung beberapa sentimeter di atas karpet, seperti melayang. Budi tersentak, hampir saja menekan rem mendadak. Untung jalan benar-benar sepi, tak ada kendaraan di belakang. Dadanya naik turun. Ketakutan mulai berubah menjadi panik. Dia harus cepat menyelesaikan perjalanan ini. Taksi memasuki jalan yang lebih gelap dengan pepohonan besar. Di kiri kanan, lampu jalan hampir tidak ada. Hanya sorot lampu depan mobil yang menerangi aspal licin. Disinilah suara perempuan itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Suaranya serak dan pecah-pecah. Mas, tahu nggak? Saya dulu sering naik taksi juga sebelum saya mati. Kata terakhir diucapkan dengan nada rendah, menyeret panjang, membuat bulu kuduk Budi berdiri seketika. Dia tidak lagi bisa mengelak. Apa yang dibawanya sekarang bukan penumpang biasa. Mobil berguncang kecil saat melewati jalan yang rusak. Dari kaca spion samping, Budi melihat sesuatu yang membuatnya hampir berteriak. Bayangan perempuan itu terpantul, tapi wajahnya bukan lagi samar. Wajah itu pucat, matanya hitam legam tanpa bola mata, dan mulutnya terkoyak lebar seperti sedang tertawa. Budi membanting wajahnya ke depan, tak berani melihat lagi. Napasnya semakin cepat. Suara jantungnya berdentum keras di telinga. Perempuan itu kembali bersuara. Kali ini lebih dekat, seolah bukan dari kursi belakang, tapi tepat di telinga Budi. Kenapa gemetar, Mas? Jangan takut. Sebentar lagi kita sampai. Budi menjerit dalam hati, tapi mulutnya terkunci. Tangannya gemetar hebat, hampir kehilangan kendali atas setir. Ia terus memacu taksi lebih cepat, berharap bisa segera sampai ke alamat yang disebutkan. Tapi semakin jauh dia melaju, semakin aneh jalannya terasa. Perumahan yang seharusnya muncul di depan tak pernah terlihat. Seolah-olah dia terjebak di jalan yang sama, berulang tanpa ujung. Matanya mulai perih, keringat dingin menetes ke kemejanya. Lalu tiba-tiba, tanpa peringatan, perempuan itu bersuara lagi. Kali ini dengan tawa keras yang memecah keheningan. Tawa itu menggema di seluruh kabin. Tinggi, nyaring, tak wajar. Budi tak tahan lagi. Dia menepikan mobil mendadak, menekan rem sekuat tenaga hingga ban berdecit. Mobil berhenti di pinggir jalan yang gelap. Dadanya naik turun, hampir kehabisan napas. Dengan sisa keberanian yang dimilikinya, dia menoleh ke kursi belakang. Kursi itu kosong, tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya bau Kamboja yang semakin menusuk, memenuhi rongga paru-parunya. Budi terdiam. Tangannya masih menempel di setir. Otaknya berputar cepat, mencoba mencari penjelasan logis. Tapi sebelum dia sempat bergerak lagi, kaca belakang tiba-tiba berembun. Dan di tengah embun itu muncul tulisan samar, seperti ada jari yang menggores dari dalam. Jangan berhenti. Keringat Budi semakin deras. Dia membeku, tubuhnya kaku, tapi matanya tak bisa berpaling dari tulisan itu. Perlahan, tulisan itu memudar, digantikan dengan suara ketukan dari bagasi belakang. Satu ketukan,
2 ketukan, 3 ketukan. Ketukan itu semakin keras, semakin cepat. Seolah ada sesuatu yang mencoba keluar dari dalam bagasi. Budi akhirnya menjerit, menyalakan mesin lagi, dan melaju secepat mungkin. Taksi melaju kencang, menembus jalanan gelap. Budi tidak lagi peduli pada batas kecepatan. Pikirannya hanya satu, menjauh sejauh mungkin dari ketukan aneh yang tadi terdengar dari bagasi. Tapi semakin cepat ia melaju, semakin terasa bahwa jalan di depannya tak pernah berubah. Pohon-pohon besar tetap berdiri di kiri kanan. Lampu jalan tetap jarang. Dan perasaan berputar di jalan yang sama semakin kuat. Tangannya gemetar di atas setir. Matahari masih lama terbit. Dan jam digital di dashboard menunjukkan pukul 3 tepat. Angka itu berkelip sebentar, lalu padam. Budi tertegun. Mesin mobil masih hidup, lampu depan tetap menyala. Tapi jam digital seolah dicabut dari nyawanya. Saat itulah, dari kursi belakang terdengar suara napas berat lagi. Padahal tadi jeles-jeles kursi itu kosong. Budi berusaha menahan diri untuk tidak menoleh. Tapi bayangan samar di spion membuatnya tak bisa mengelak. Ada sesuatu duduk di sana, perlahan. Rambut panjang menjuntai ke depan, menutupi wajah pucat dengan mata hitam legam. Kali ini sosok itu tersenyum. Senyum yang terlalu lebar. Bibirnya seakan robek hingga ke telinga. Bau Kamboja semakin kuat, bercampur dengan bau darah yang amis. "Mas," suara itu lirih, tapi menusuk telinga. "Kenapa berhenti tadi? Kan sudah kubilang, jangan berhenti." Budi tercekik oleh rasa takut. Lidahnya keluh, suaranya tak keluar. Dia hanya bisa menekan pedal gas lebih dalam, berharap ada ujung jalan. Tapi di saat itu juga suara ketukan dari bagasi kembali terdengar. Lebih keras, lebih ganas, hingga terasa bergetar ke kursi sopir. Budi nekat. Ia menepikan mobil lagi. Kali ini ia keluar. Pintu ditutup tergesa-gesa. Udara malam yang dingin menusuk kulitnya. Tapi entah kenapa, ia merasa lebih bisa bernapas di luar daripada terjebak bersama sosok itu di dalam kabin. Lampu depan taksi masih menyala, menerangi jalan basah dan kabut tipis. Namun, sesuatu membuat darahnya membeku. Dari kaca belakang, ia bisa melihat dengan jelas sosok perempuan itu duduk diam, menatap lurus ke depan. Tangannya menggendong sesuatu seperti bayi yang terbungkus kain putih. Wajahnya tidak jelas, hanya segumpal hitam pekat. Budi melangkah mundur. Tubuhnya gemetar hebat. Ia menoleh ke jalan, berharap ada mobil lain melintas. Tapi jalan kosong, hening, tak ada suara selain desis serangga dan degup jantungnya sendiri. Lalu pintu taksi belakang terbuka perlahan. Suara engsel berdecit panjang. Sosok perempuan itu turun. Langkahnya tidak menyentuh tanah, seolah melayang. Bayi yang digendongnya mengeluarkan suara lirih, tangisan tipis yang menggema di seluruh jalan. "Mas sopir," suara perempuan itu pecah. "Mau ikut saya pulang?" Budi berlari. Ia tidak lagi peduli arah. Kakinya hanya bergerak secepat mungkin
meninggalkan mobilnya sendiri. Nafasnya torenggengga, paru-parunya perih, tapi rasa takut membuatnya terus berlari. Pohon-pohon, kabut, dan jalan basah seperti menutup dirinya dari segala arah. Namun, seberapa jauh ia berlari, suara tangisan bayi itu tetap mengikuti. Terkadang terdengar jauh, lalu tiba-tiba dekat di telinganya. Dan setiap kali ia menoleh, sosok itu muncul, berdiri tak jauh darinya. Wajahnya menyeringai, rambutnya tergerai, matanya hitam pekat. Budi hampir putus asa. Sampai akhirnya ia tersandung dan jatuh tersungkur. Kepalanya terbentur aspal. Pandangannya berkunang-kunang. Dalam kabur kesadarannya, ia melihat sosok perempuan itu berdiri tepat di hadapannya. Kali ini wajahnya jelas, mulutnya terbuka lebar, terlalu lebar, hingga rahangnya seolah patah. Dari mulut itu keluar suara bayi menangis, bukan suara wanita. Budi berteriak sekuat tenaga, lalu semuanya gelap. Keesokan paginya, sebuah taksi ditemukan terbengkalai di pinggir jalan kawasan Jakarta Timur. Mobil itu masih menyala, lampu depan berkedip lemah, dan pintu sopir terbuka. Tidak ada tanda-tanda sopir di sekitar, hanya ada beberapa helai rambut panjang yang menempel di jok belakang, basah seperti habis diguyur air. Orang-orang yang pertama menemukannya hanya bisa bergidik. Mereka tahu cerita itu, cerita yang sudah lama beredar di kalangan sopir taksi, tentang seorang penumpang wanita bergaun putih yang sering naik di tengah malam, meminta diantar pulang ke rumah yang tidak pernah ditemukan. Dan setiap kali cerita itu muncul, selalu ada satu pertanyaan yang membuat siapapun merinding. Apakah penumpang itu benar-benar hanya sekadar cerita, atau dia masih terus mencari sopir berikutnya? Dan begitulah kisah seorang sopir taksi yang menerima penumpang terakhirnya di tengah malam Jakarta. Sebuah kisah yang mungkin dianggap sekadar urban legend, tapi siapa yang bisa benar-benar yakin jalanan Jakarta selalu penuh rahasia, dan tidak semua rahasia ingin ditemukan? Mungkin saat kau melintas di jalan sepi, atau ketika kau duduk di kursi belakang sebuah taksi, kau akan teringat cerita ini. Aroma bunga Kamboja, kaca spion yang bergetar, atau ketukan samar dari bagasi bisa jadi tanda bahwa ia masih ada, menunggu. Malam Jakarta tidak pernah benar-benar tidur, dan mungkin penumpang itu masih mencari sopir berikutnya. Selamat malam, semoga kau bisa tidur nyenyak.